Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 30 September 2024, bertempat di SMA Negeri 14 Kota Surakarta, kita dapat menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etik pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu dengan judul meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui model problem based learning atau PBL pada submateri kebutuhan nutrisi makanan kelas 8 di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Pertama-tama perkenalkan, saya Tri Fajar Saputra, Sarjana Pendidikan, selaku moderator pada seminar pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya dalam acara seminar pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Listiani Damayanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Surakarta dan selaku mentor pada orientasi pengenalan nilai etik pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara seminar hasil laporan orientasi pada pagi hari ini. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya adalah pemaparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etik pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang akan dipaparkan oleh Ibu Umi Muslikah, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Umi Muslikah. Terima kasih kepada Bapak Tri Fajar Saputra selaku moderator yang sudah memimpin acara seminar pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Muslikah. Saya peserta orientasi PPPK Pemerintah Kota Surakarta, bagian OPD Dinas Pendidikan, dan saya bekerja di unit pendidikan Kota Surakarta, bagian SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Pada pagi hari ini, saya mau menyeminarkan hasil dari laporan orientasi saya, yaitu pengenalan nilai etika bagi PPPK pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Nah, sebelum dimulai pada pemaparan hasil karya saya, berikut ada kurikulum vitae saya. Saya Umi Muslikah, Sarjana Pendidikan. Saya lahir di Kabupaten Karanganyar pada 28 Juli 1993. Saya bekerja di SMA Negeri 14 Kota Surakarta. Berikut adalah riwayat pendidikan saya. Saya SD di SDN 01 Kebak. Yang kedua di SMP Negeri 1 Kebak Keramat. Yang ketiga saya di SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian saya menempuh pendidikan fisika di Universitas 11 Maret. Yang berikutnya pendidikan profesi saya di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya mau menyampaikan latar belakang dari seminar hasil saya, laporan tentang orientasi PPPK. Jadi latar belakangnya yaitu saya mengikuti orientasi PPPK yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan tujuan pada orientasi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, kemudian berkinerja, berdaya saing, dan yang keempat berorientasi pada pelayanan publik. Nah, judul laporan yang saya angkat yaitu meningkatkan berpikir kritis siswa melalui model problem based learning pada submateri kebutuhan nutrisi makanan kelas 8 SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Nah, sebelum memasuki pemaparan, ini saya sampaikan tentang visi misi Kota Surakarta, yaitu visi Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dari laporan yang saya angkat, ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, salah satunya bagian modern. Kita membelajarkan tentang kemampuan berpikir kritis pada siswa, itu arahannya ke depan, anak-anak lebih peka dan tanggap terhadap lingkungan dengan masalah, sehingga mereka bisa menciptakan alternatif solusi ketika mereka menghadapi kehidupan yang lebih modern. Nah, ketika anak sudah
menemukan orientasi solusi dari masalah tersebut akan menciptakan daya kreatif dari peserta didik di masa depan, karena kemajuan teknologi itu akan terus berkembang. Berikutnya. Nah, kemudian saya juga sampaikan visi dan misi dari SMA Negeri 14 Kota Surakarta. Nah, pada visi SMA Negeri 14 Kota Surakarta adalah terwujudnya sekolah yang berwawasan IMTAK, IPTEK, serta berbudaya lingkungan. Dan kemudian ada poin yang penting dari misi SMA Negeri 14 Kota Surakarta, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, efisien, sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hal ini selaras dengan ide saya, yaitu tentang melatihkan siswa untuk berpikir kritis. Dan IPTEK, perkembangan teknologi, ini juga saya jelaskan ketika pembelajaran di dalam kelas. Tentang apa? Tentang penggunaan website yang baik, tentang akses video pembelajaran yang baik, bagaimana anak-anak berdiskusi di dalam kelas, dan saling berorganisasi, dan akan menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang sangat efektif dan nyaman, sehingga peserta didik mampu meningkatkan berpikir kritis di dalam pembelajaran yang kita desain. Berikutnya. Nah, untuk tahap awal dari proses yang saya lakukan di SMA Negeri 14 Kota Surakarta, yaitu saya mengidentifikasi isu. Isu yang saya identifikasi ini saya lakukan dengan dua hal. Yang pertama, yaitu observasi di dalam kelas saat pembelajaran IPA berlangsung. Yang kedua, yaitu melakukan tanya jawab kepada teman sejawat dan wawancara. Diperoleh hasil identifikasi yang pertama, ternyata pembelajaran dalam kelas itu kebanyakan masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami pembelajaran IPA. Yang ketiga, kurangnya minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran IPA. Berikutnya. Nah, dari ketiga isu yang saya peroleh dari observasi dan wawancara teman sejawat, saya angkat satu isu, yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami pembelajaran IPA. Nah, karena poin di sini ada rendahnya berpikir kritis siswa, berarti kita harus mendesain pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dengan salah satunya adalah menggunakan problem based learning. Kenapa pakai problem based learning? Karena berpikir kritis siswa adalah salah satu bagian dari high order thinking skill siswa, dan yang mendukung model untuk meningkatkan high order thinking skill siswa itu adalah problem based learning. Nah, materi yang saya ambil yaitu kebutuhan nutrisi makanan pada remaja. Berikutnya. Untuk kegiatan yang saya lakukan di SMP Negeri 14 Surakarta nanti ada 5 bagian, yaitu tahap pertama adalah tahap untuk melakukan observasi di dalam kelas. Nah, observasi ini tujuannya untuk mengetahui nih apa aja yang bermasalah di dalam kelas tersebut. Selain observasi, saya juga melakukan wawancara teman sejawat tentang keadaan kelas di dalam pembelajaran. Sehingga saya mengambil dari poin pertama itu mengangkat tentang bagaimana kita harus meningkatkan berpikir kritis siswa biar kedepannya siswa lebih peka terhadap masalah yang mereka alami, sehingga mereka menemukan alternatif solusi yang harus mereka lakukan. Berikutnya, kegiatan yang kedua, karena kita sudah mengangkat tentang berpikir kritis siswa, kita membuat yaitu perangkat pembelajaran yang dapat mendukung bagaimana meningkatkan cara berpikir kritis siswa. Nah, di sini dari kegiatan yang kedua saya memperoleh hasil yang pertama adalah modul ajar yang sesuai dengan berpikir kritis siswa. Yang kedua adalah instrumen penilaian ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tuliskan di modul ajar. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran yang mendukung, karena kita pengenalan IPTEK sesuai dengan visi SMP Negeri 14 Kota Surakarta, media yang digunakan harus berbasis dengan teknologi. Nah, di sini kita bisa menggunakan
Canva untuk pembuatan PPT, kemudian pembuatan LKPD menggunakan Canva, kemudian kita menggunakan scan barcode untuk menampilkan website agar anak-anak mudah untuk mengakses website tersebut dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada bahan ajar. Ini yang menariknya bahan ajar bisa disertai dengan gambar-gambar yang mendukung proses pembelajaran. Misal, karena saya mengangkatnya tentang nutrisi makanan, berarti kita harus menampilkan contoh nutrisi makanan misalnya pada kandungan karbohidrat. Kemudian yang berikutnya ada LKPD yang sesuai dengan kebutuhan kalori harian, karena poin pembelajaran itu arahannya akan masuk di LKPD yang kita arahkan kepada siswa. Berikutnya, untuk kegiatan yang ketiga, kita menyiapkan literatur yang sesuai, yang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, literatur yang saya gunakan, yang pertama itu website Gendis Manis yang bisa diakses anak-anak untuk menentukan kebutuhan kalori siswa. Nah, untuk setelah anak-anak menentukan kebutuhan kalori siswa, ini nanti anak-anak diarahkan untuk menentukan bagaimana rancangan tiap menu yang sesuai dengan kebutuhan kalori, sesuai dengan isi piringku. Yang kedua adalah website YouTube terkait dengan permasalahan atau fenomena masalah yang ada pada remaja, yaitu permasalahan obesitas. Dan yang ketiga adalah link post-test dan pretest yang akan kita sampaikan di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran, untuk melihat bagaimana proses pembelajaran ini meningkat atau tidak. Itu bisa terlihat dari pretest dan jalannya pembelajaran di dalam kelas. Untuk kegiatan yang keempat, itu pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tujuan dari pelaksanaan pembelajaran ini salah satunya adalah meningkatkan kerjasama antara siswa, selain berpikir kritis. Nah, kita bisa dilihat untuk hasil pembelajaran, kita sebagai guru mengarahkan, membimbing anak-anak yang mengalami kesulitan ketika proses di dalam kelas. Kemudian yang kedua, kita juga arahkan anak-anak untuk menyusun menu makanan, kemudian men-set makanan di dalam piring dari bekal mereka yang bawa, kemudian menuliskan hasil diskusi di dalam bentuk kertas asturo, dan mengarahkan anak-anak untuk melakukan diskusi di dalam kelas. Nah, hal ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa kita harus arahkan? Karena peran di situ guru mengarahkan anak-anak sesuai dengan target yang kita tentukan di awal di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita untuk meningkatkan berpikir kritis itu akan terlihat bagaimana peran kita ketika dalam pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang berikutnya, nah ini poin yang kelima, setelah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rule LKPD yang sudah kita buat, Bapak Ibu, saya melakukan evaluasi pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, kita bisa bertanya kepada anak-anak bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari itu, kemudian anak-anak bisa menuliskan hasil refleksi di dalam kelas. Selain itu, selain melakukan kegiatan refleksi untuk peserta didik, saya juga melakukan refleksi untuk diri saya sendiri. Ternyata problem based learning itu bisa meningkatkan anak-anak untuk berpikir kritis, dan kita bisa menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa dan analisis siswa pada materi IPA yang lain. Misal nih pada materi genetika itu juga bisa. Nah, kemudian, berikut adalah rencana kerja saya 5 tahun ke depan. Untuk plan pertama, di tahun pertama saya ingin membuat sebuah inovasi pembelajaran tentang project based learning. Nah, project based learning yang saya gunakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas pada siswa. Di sini outputnya nanti adalah pembelajarannya saya ngambil materi sub, yaitu bagian pencernaan lingkungan, pencernaan air. Nah, untuk yang kedua, aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan universitas, misalnya mengikuti pemaparan disertasi dari Universitas 11 Maret. Nah, hal ini apa yang saya dapatkan? Yang dapatkan itu adalah pembelajaran tentang STEM, tentang bagian submateri energi terbarukan. Kemudian di tahun ketiga itu mengikuti pelatihan secara online, misalnya mengikuti pembatik. Nah, harapannya dalam mengikuti pembatik ini, kita bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan kemajuan teknologi saat itu. Karena kalau kita tidak mau belajar, ilmu kita tidak akan berkembang, skill kita tidak akan terasah. Untuk poin yang keempat, yaitu membuat pembelajaran inovatif, yaitu dengan mengaplikasikan STEM pada materi genetika. Nah, di sini nanti arahannya kenapa kita harus mengenalkan tentang genetika pada siswa, karena
pentingnya menjaga kesehatan itu sesuai dengan pewarisan sifat yang diwariskan oleh orang tua kita. Kita nggak pernah tahu genetika itu muncul di diri kita itu kapan. Nah, di sini bertujuan untuk mengenalkan siswa agar mereka paham dan cermat terhadap health in our hand atau kesehatan itu di tangan siswa sehingga mereka bisa mengendalikan atau menjaga pola makan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di poin kelima, di tahun kelima, melakukan diseminasi praktik baik dari ilmu yang saya dapatkan dari beberapa seminar yang saya ikuti atau pelatihan yang saya ikuti atau hal lain yang saya ikuti sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti hal tersebut, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Kemudian di bagian akhir dari laporan ini, saya mendapatkan dari hasil anak-anak post-test dan pre-test, itu dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning itu bisa meningkatkan daya berpikir kritis siswa terhadap suatu masalah. Kemudian saran ini bisa untuk saya sendiri, yaitu bahwa ASN P3K itu harus melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan penempatan kita di tempat tersebut. Selain itu, selain kita menjalankan tugas dengan baik, kita harus mengupgrade ilmu pengetahuan sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ada sebuah kisah di mana pembelajaran atau didiklah anak itu sesuai dengan perkembangan teknologi, sesuai dengan zamannya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang pendidik harus mau belajar dimanapun dan kapanpun. Sekian dari saya. Bila banyak salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Umi Muslika, Sarjana Pendidikan, atas pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi BPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Selanjutnya, prakata dari mentor kepada Ibu Dr. Anda Listeri Damayanti, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang hari ini ikut hadir dan juga Ibu Umi yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Umi Muslikah yang alhamdulillah sudah sampai di tahap yang luar biasa. Barangkali ini tahap terakhir ya dari sekian banyak sesi yang sudah kita lalui, dari penjenengan mengajukan judul, kemudian penjenengan juga konsultasi terkait dengan bagaimana nanti penerapannya di kelas, dan juga kita sudah berdiskusi banyak terkait dengan materi yang Bu Umi angkat, yaitu terkait dengan model problem based learning. Jadi mungkin banyak hal yang sudah juga disampaikan pula oleh Bu Umi ya terkait dengan problem based learning, terutama pada sub materi kebutuhan nutrisi makanan kelas 8 di SMA Negeri 14 Surakarta. Saya hanya ingin sedikit saja mengkonfirmasi atau istilahnya mendapatkan sebuah gambaran pasti, karena di sini sesuai dengan apa yang tadi disarankan oleh Bu Umi, bahwa sebagai seorang ASN kita itu harus bisa terus dan mau untuk mengupgrade ilmu dan skill. Nah, ini yang saya garis bawahi ya, karena memang tidak mudah untuk bisa
berdiri di sini Mbak Umi sebagai P3K itu bukan hal yang mudah, karena itu rasa syukur kita harus kita selalu tingkatkan dengan mengupgrade ilmu dan skill. Dan saya bangga karena Mbak Umi di dalam kegiatan mentoring ini benar-benar mewujudkan skill dan juga menambah ilmu yang luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan Mbak Umi terkait dengan proyek panjenengan di PJBL ini ya. Di tahun pertama, Mbak Umi merencanakan untuk membuat pembelajaran inovatif dalam kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik menggunakan model project based learning. Ya, tahun pertama. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang kemarin Mbak Umi lakukan itu apakah tingkat keberhasilannya itu bagaimana, yang uji coba yang kemarin sudah penjenengan lakukan gitu, sehingga penjenengan merencanakan untuk tahun berikutnya itu menindaklanjutinya dengan membuat project based learning. Nah, harapan saya nanti kalau memang program atau model project based learning ini bagus sesuai dengan syarat berikutnya, yang akan jenengan lakukan adalah melakukan diseminasi buat rekan-rekan, nanti mungkin bisa diterapkan di mata pelajaran yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Umi. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan nanti kedepannya makin sukses, makin keren, terutama untuk pelayanan kita kepada anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis atas pertanyaannya terkait proyek saya yang sebelumnya, bagaimana progresnya dan kemudian kenapa saya merencanakan PJBL. Terlihat dari proses yang dilakukan anak-anak di dalam kelas waktu pembelajaran problem based learning, kemudian anak-anak itu melaksanakan penentuan kebutuhan harian sesuai dengan isi piringku. Anak-anak satu ibu terlihat aktif, kemudian pembelajaran di dalam kelas itu tidak monoton, kemudian anak-anak juga pandai dalam mengakses internet. Pengenalan internet inilah yang saya pengen banget ke anak-anak tunjukkan, bagaimana mengakses internet dengan baik. Kemudian saya juga melihat dari hasil post-test dan pre-test yang dilakukan anak-anak. Terdapat perbedaan yang signifikan ketika anak-anak sebelum melakukan pembelajaran dan sudah melakukan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ketika anak-anak memaparkan hasil diskusi di dalam kelas. Nah, di situ terlihat kata-kata yang digunakan anak-anak itu ternyata bagus banget. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran problem based learning itu sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sehingga dari hal tersebut, karena ini meningkat, Bu, trennya itu meningkat, saya arahkannya untuk kita nyoba di bagian taksonomi Bloom, bagian kreativitas. Nah, kreativitas kita bisa menggunakan project based learning. Nah, perencanaan saya di project based learning yang akan diterapkan di kelas 7, materi pencemaran lingkungan, nanti bagian materi pencemaran air. Nah, di pencemaran air itu, mungkin ini banyak sudah terlupakan oleh anak-anak, bahkan generasi saya aja juga tidak tahu nggih, itu tentang lerak. Nah, lerak adalah sabun ramah lingkungan yang sudah jarang sekali dilakukan dan ditemui oleh anak-anak. Kenapa ini saya arahkan ke anak-anak, Ibu? Karena pencemaran lingkungan adalah tanggung jawab kita yang akan kita wariskan ke anak-anak di masa depan. Nah, saya ingin anak-anak itu bisa berkreativitas dengan menggunakan yang sabun ramah lingkungan. Jadi meminimalisir penggunaan sabun kimia. Nah, ketika anak-anak itu melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan project based learning menggunakan sabun lerak, arahannya nanti pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi apa? Diferensiasi proses dan produk. Nah, prosesnya kenapa bisa berdiferensiasi? Karena kita hanya menyampaikan link-link tentang pembuatan sabun lerak, itu ada beberapa. Nah, ini anak-anak kita bebaskan untuk mengakses link tersebut, mau link yang mana, mau pakai proses pembuatan sabun lerak yang seperti apa. Kemudian di akhir, nanti kita arahkan anak-anak untuk membuat packaging dari produk tersebut. Nah, packagingnya anak-anak bebas mendesain. Nah, di situ satu kita pengenalan tentang iptek tentang desainer. Nah, desain digital marketing yang bisa mereka lakukan. Kemudian packagingnya itu bebas, anak-anak mau packaging seperti apa, kita sampaikan ke anak-anak. Nah, kemudian arahannya setelah anak-anak itu bisa membuat produk sabun ramah lingkungan, kita ke depan bisa memasarkan.
Nah, dan ini sesuai dengan visi Kota Surakarta, yaitu bagian kreatif. Kreatifnya kenapa? Karena anak-anak bisa membuat produk ramah lingkungan, satu. Yang kedua, mereka dapat uang. Yang ketiga, mereka ikut berkontribusi menjaga lingkungan kita, environment kita agar tetap semakin bagus, semakin asli, yang akan kita wariskan untuk generasi berikutnya. Begitu, dan harapan jangka panjangnya dari saya itu ke anak-anak, mereka itu lebih kreatif dan peka terhadap masalah lingkungan. Karena kalau lingkungan ini kita nggak arahkan, nggak kita stimulasi ke anak-anak, anak-anak nggak akan paham bagaimana keadaan lingkungan kita yang sebenarnya. Karena penggunaan sabun bahan kimia itu sebenarnya menimbulkan banyak dampak. Salah satunya adalah blooming algae yang ada di misalnya enceng gondok yang gede itu banyak di sungai-sungai, itu adalah pencemaran lingkungan karena bahan sabun kimia. Begitu Ibu dari saya. Udah. Okay. Kemudian ini waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Andalis Damayanti MPD selaku mentor, dan terima kasih juga kepada Ibu Umi Muslikah karena telah merespon apa yang telah disampaikan oleh Ibu mentor. Untuk selanjutnya kepada teman-teman audiens, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mungkin ada Bapak Bowo, Pak Purwanto, atau Ibu Juni, dan teman-teman lainnya. Jika tidak ada, baik, terima kasih atas seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 yang telah diseminarkan oleh Ibu Umi Muslikah, Sarjana Pendidikan. Jika tidak ada, marilah kita tutup kegiatan seminar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi atas kerawahannya, partisipasinya kepada semua pihak, baik itu Ibu Dr. Andalis Damayanti MPD selaku mentor, kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang telah rawuh dalam acara seminar tersebut, dan terima kasih juga selamat kepada Ibu Umi Muslikah atas pemaparannya dengan baik. Terima kasih. Saya sebagai moderator, jika banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.